tanggal 22 Oktober 2021. Nah, Miss berharap hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Oke? Hari ini dalam chapel kita, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami akan memulai chapel kami. Berkati kami Bapa, chapel kami terutama dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu buah pujian, I Love You Jesus. Dan pujian yang kedua sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lord You Are My Everything. I love you, Jesus.
Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami, menolong kami, untuk kami dapat mengerti apa yang dimaksud dengan firman-Mu, dan kami juga mau melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema kita minggu ini adalah memerangi faktor penghambat iman. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 dan Filipi 1 ayat 27. Namun sebelumnya kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Anak-anak, apakah iman itu? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, kita percaya walaupun kita tidak melihat. Percaya kepada siapa? Dalam hal apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya akan Injil. Apa itu Injil? Injil itu yaitu berita baik bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan melalui iman kita. Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Dia. Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang baik dengan Dia. Tuhan ingin kita selalu kuat dan setia kepada Dia. Tetapi ada penghambat-penghambat bertumbuhnya iman kita, yaitu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, yaitu janganlah kamu mengasihi dunia. Yang dimaksud dengan dunia ini adalah bukan suatu wilayah atau daerah atau tempat kita berada, tetapi yang dimaksud dengan dunia adalah segala sesuatu yang kita lakukan sehingga membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Jadi, yang menjadi penghambat kita sehingga kita menjauh dari Tuhan, atau kita tidak lagi mengasihi Tuhan, dan kita tidak memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, yaitu dikatakan yang pertama adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Di sini dikasih contoh ya, yaitu malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas pergi ke gereja atau beribadah, sehingga menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak penting. Ini adalah keinginan daging. Yang kedua dikatakan adalah keinginan mata. Mata kita berguna untuk melihat, tetapi Tuhan ingin kita melihat yang baik.
Namun, seringkali banyak orang menggunakan matanya untuk yang tidak baik, seperti mencuri, melihat ada barang yang bukan miliknya, namun mereka mengingini dan mengambil barang itu. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup, seperti sombong, tidak peduli, menganggap orang rendah. Nah, ini adalah penghambat-penghambat iman kita, bertumbuhnya iman kita. Yang pertama tadi adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Allah atau bukan berasal dari Tuhan Yesus. Ini adalah penghambat bertumbuhnya iman. Lalu bagaimana kita dapat memerangi atau melawan penghambat-penghambat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita baca di dalam Filipi 1 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama lagi ya. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi di sini dikatakan kita harus berjuang melawan yang menjadi penghambat bertumbuhnya iman kita. Karena dikatakan kita harus berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Seperti kalau bangun tidur, terkadang kita malas untuk membaca Alkitab dan lupa berdoa. Seharusnya ketika kita bangun tidur, kita terlebih dahulu berdoa, datang kepada Tuhan. Kita membaca Alkitab, ya supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, supaya kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan ketika kita berdoa dan membaca Alkitab. Kita bisa buat catatan atau alarm untuk membaca Alkitab terlebih dahulu supaya kita tidak lupa. Nah, kemudian ya, waktu saatnya beribadah pada hari Minggu, misalnya kalian harus pergi ke gereja atau beribadah bisa melalui online. Nah, di TV ada film yang bagus. Kira-kira kalian mau pilih yang mana? Ya, mari kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lebih mementingkan atau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memuliakan Tuhan terlebih dahulu ya. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Ketika kita melihat barang yang bukan kepunyaan kita, kita kembalikan kepada yang punya, karena itu bukan milik kita. Dan kita juga belajar untuk peduli kepada semua orang, tidak sombong. Ya, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, yaitu tentang kasih Yesus, di mana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga mau belajar menceritakan, bersaksi kepada orang tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan ingin anak-anak Tuhan kita selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, baik susah ataupun senang, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan penuh ketaatan. Kita juga percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tetap kuat dan setia, dan memuliakan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita bertumbuh iman kita di dalam Dia. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, mari kita tinggalkan.
dan kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, supaya orang melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang setia dan taat. Dan ini menjadi kesaksian bagi semua orang. Ketika hidup kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita memiliki kasih Tuhan. Namun ketika kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak memiliki kasih Tuhan. Mari anak-anak, kita mau belajar setia, kita mau belajar taat kepada Tuhan, kita mau belajar mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara kita berdoa, membaca Alkitab, dan juga kita bisa bersaksi kepada orang lain, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami dapat memiliki kasih-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh setia, kuat di dalam Engkau, supaya kami mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu ingat akan firman-Mu dan kami mau melakukannya sesuai menurut yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka boleh bertumbuh imannya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, kalian boleh minta ke mama papa untuk mengirimkan persembahan kalian di nomor yang tertera di layar. Anak-anak, mari kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Inilah persembahan kami Bapa, mungkin tidak seberapa, tapi kami yakin dan percaya ketika kami memberikannya dengan tulus, semua berkat kami, semua yang kami berikan kepadamu bisa berbau harum di hadapanmu, serta untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapak, dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan semua pembelajaran kami baik PTM maupun yang online. Berkati kami Bapak supaya setiap pembelajaran yang kami pelajari bersama Miss dan Mister, semuanya kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih ya sudah join chapel pada hari ini. Miss berharap kita bertemu lagi pada chapel selanjutnya.